Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aku harap kalian sekeluarga di rumah pada sehat-sehat ya, pada baik-baik aja, pada dilimpahin rezekinya sama Allah SWT, dan seluruh kebaikan doa terlimpah untuk kalian semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Cie bikin podcast pagi-pagi karena ya aku lagi gabut banget. Cie gabut. Jadi sebelumnya kan aku bilang aku sibuk ngerjain skripsi, tapinya ini lagi berhenti karena nungguin revisi, nungguin arahan revisi dari dosen. Udah 2 minggu belum dikasih revisi. Jadinya aku memutuskan untuk kembali produktif untuk menciptakan podcast yang bisa ngehealing diri aku sendiri dan yang semoga bermanfaat untuk kalian juga. Amin. Aku angkat topik ini, apa sih aku tadi mau bahas apa ya? Nah, jadi aku tuh mau mengangkat tentang topik self love karena teman-teman aku sering kayak bilang, bikin itu dong podcast tentang self love kayak gitu, karena mereka berasumsi bahwa aku udah berhasil mencintai diri sendiri. Ya, I never judge myself as foul person. I always love myself so much. Jadi ya begitulah. Aku nggak tahu sih, tapi semoga ini cukup memberikan inspirasi untuk kalian semua. Jadi kenapa aku angkat topik ini? Karena aku kerap dikelilingi teman-teman yang introvert yang memiliki high overthinking dan juga deep insecurity. Terkadang aku berpikir kayak jika Allah memberikan kesempatan aku untuk belajar lagi, mungkin aku mau ambil studi ilmu tafsir biar kayak Al-Quranku jauh lebih menguat, atau belajar psikologi karena itu juga seru. Tapi honestly di dalam sastra Inggris juga ada sih belajar tentang ilmu psikologi. Jadinya nanti kita dikasih case tentang karya sastra dan kita bakal mengupas tuntas masalah kejiwaan di dalam karakter karya sastra tersebut. Tapi itu kan cuma dikit ya. Kalau yang banyak-banyak pasti anak psikologi jauh lebih jago. Entah kalian sadar atau enggak, 2 tahun terakhir selama masa pandemi ini banyak banget para konten kreator yang bikin podcast ataupun konten tentang mental health. Karena teman-teman gemoy dari Gen Z ini entah mengapa semakin riuh ngebahas tentang masalah kehidupan mereka, especially tentang mental health. Nah, jadi topik kali ini aku cuma mau memberikan dukungan yang luar biasa dalam dari lubuk hatiku agar kalian tidak takut untuk menjadi berbeda, agar kalian tidak takut mungkin berlawanan dengan tradisi ataupun culture, agar tidak takut memiliki pendapat yang berlawanan ataupun memiliki style yang dianggap aneh. Dan itu tuh sebenarnya nggak aneh, ya unik aja, dan it's okay menjadi unik selama itu masih di dalam koridor kebaikan. Kadang tuh teman-teman gemes aku tuh pada bilang kayak gini, aku tuh malu loh kalau terus di depan umum, kayak takut dianggap sok rajin, padahal teman-teman kan nggak begitu rajin kayak aku gitu. Atau ada juga teman yang bilang aku tuh paling malu kalau terus ada orang udah pasti mushaf aku segera aku umpetin. Ya hal itu baik banget malah. Mungkin kamunya memang punya sifat yang super tawadu, yang nggak mau ria, ya emang kamu pengen ngejagain hati kamu agar tetap stabil sehingga nggak sombong atau gimana. Tapi hal ini bakal jadi suatu hal yang nggak baik kalau kamu yang harusnya pengen deres karena lihat orang jadi nggak deres, kan itu juga nggak baik ya. Yang kamu niatnya mau nambah hafalan, di situ ada kerumunan, ya udah kamu gabung kerumunan aja deresnya nanti. Nah itu kan juga ya kurang bijak. Terkadang kita juga berpikir negatif tentang pendapat orang lain terhadap kita. Misal tadi ya, takut dianggap sok solihah lah, takut dianggap terlalu rajin. Bahkan sebelum orang ngatain kita tuh, kita kadang udah suudzon dulu. Pernah gak sih ngerasa seperti itu? Mau gak ya kalian kalau ambil langkah awal dulu, kayak ya udahlah, ngaji aja, kayak lawan perasaan malu itu. Atau
Mungkin kalau kamu emang benar-benar malu, kamu bisa kayak ngaji di tempat yang sunyi, yang nggak kelihatan orang kayak gitu. Mulai aja dulu, nanti orang pasti juga kayak ada juga yang kayak wow, kayak terinspirasi. Ada juga mungkin sok rajin. Emang akan ada selalu komen-komen dari orang lain, tapi kenapa harus peduli dengan pendapat mereka? Karena kita tuh nggak bakal bisa ngebahagiain atau nggak bakal bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Beberapa di antara mereka ini ada juga yang support seluruh kegiatan kita, ngedoain kita, ngedukung kita. Ada juga kita ngelakuin hal yang kita anggap baik ternyata B aja di mata orang lain. Ada juga yang ketika kita melakukan sesuatu, orang mengiranya itu dengan cara yang negatif. Ya misal tadi, dasar sok soliha, dasar sok rajin, emang lo doang yang bisa terus kayak gitu misal. Ya itu balik lagi, kamu mau ngedengerin yang mana? Kenapa kita nggak ngefokusin diri terhadap orang-orang yang mau support aja dan abaikan orang-orang yang negatif? Aku tahu banget kamu cukup berpengetahuan untuk segala teori kebaikan. Kamu bisa ngebedain mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jadi, lantas mengapa berdiam diri? Jika kamu memiliki ide yang unik, ya be yourself, tunjukin aja. Orang-orang baik pasti akan dikirim Tuhan untuk menolongmu, untuk mensupportmu, untuk mendoakanmu, dan mungkin juga Allah juga mengirim orang-orang yang negatif agar bisa menguatkanmu. Jadi selalu positif dengan semua kemungkinan yang ada, agar hati itu nggak kemrungsung, nggak panik, nggak apa ya, pokoknya positive thinking aja terus. Sekedar cerita, jadi awal membuat podcast ini aku juga ngerasa insecure, kayak aduh, aku tuh layak gak sih ngomong kayak gini? Perkataan aku ini bakal aneh gak ya di telinga para pendengar? Aduh, aku kan tindakannya nggak semanis gombalan aku juga nggak fully sesempurna apa yang aku katakan. Lantas diri aku yang lain menjawab, enggak podcast ini kan untuk menasehati diri aku sendiri. Aku cuma pengen mengabadikannya, jadi suatu hari nanti ketika aku lagi down, aku bisa dengerin diri aku lagi, lantas aku bisa semangat lagi. Kalau ada yang ngedengerin, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya juga sama alhamdulillah. Jadi akan ada selalu manusia-manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih glowing, jauh lebih keren, jauh lebih tajir, jauh lebih dari segala hal. Jadi sangat tidak berguna sekali bersaing dengan orang lain. Ya kita bisalah lihat mereka yang jauh lebih baik untuk bisa lebih bersemangat, bisa lebih terinspirasi, dan juga melihat teman-teman yang mungkin enggak seberuntung kita, agar kita selalu merasa bersyukur, agar hatinya meski kita melakukan kebaikan tuh enggak cepat sombong gitu. Jangan menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, jangan menunggu apalagi ya. Karena apapun alasannya kita tuh selalu serakah sebagai manusia. Kita tuh nggak pernah ngerasa cukup. Jadi aku dengan segala kurangku mempersembahkan podcast ini semampu aku, dan rasanya masih sering ngerasa malu banget untuk share ke media sosial karena aku juga masih kerap ngerasa nggak layak dengan semua perkataanku seperti ini. Tapi balik lagi, selama masih ada teman-teman yang memberikan respon positif, aku bakal terjang aja, aku bakal ngerasa baik-baik aja, dan aku bakal terus ngejalanin podcast ini. Misal seluruh kota komen dengan negatif, itu baru mungkin ada hal yang salah yang harusnya segera aku perbaikin. Jadi feel free to komen ataupun kritik yang membangun. Aku berusaha menjadi pembelajar yang terbaik. Aku mau banget menjadi berubah ke arah yang jauh lebih baik lagi. Jadi silahkan kalian bebas komen di bawah. Aku tunggu ya. Kalau kamu ngerasa sendiri menjadi manusia unik, ingat aku bakal nemenin kamu, bakal support kamu, bakal ngedoain kamu. Jadi kamu gak perlu takut. Dari aku, Dina Fitria yang gak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on next podcast.